keempat, berarti saya tinggal 3 lagi. Kalau P udah fit semuanya? Belum. Baru 6 orang dari 20. Wah, sepertiganya ya? Ya. Kurang betah di unik P. Kayak ada UI itu lah. Ini saya eksekusi, tapi kalau udah enak. Indah pada waktunya. Nah, semua kan itu. Tapi sejujurnya saya juga Bapak Ibu, S1 saya 5 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun, gancang 2 tahun. Jadi saya bayar di kafe. Udah ada surat cinta, baru aja direalisasi. Sekarang masih kurikulumnya beda ya. Maka di pintuan berapa? Terus berapa? Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu dan Prof. Hilmi yang kami hormati. Sebelum mengawali perkuliahan untuk pembelajaran di siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita masuk mata kuliah SIM. Kita mau buka. Oke, saya mau cek dulu ini udah belum. Ini udah belum. ICT. Ini udah belum Bapak Ibu. Sebenarnya saya cek dulu. Sistem informasi masih. Budaya pendidikan, tugas peran satuan pendidikan, belum ya? Saya masih ingat ini belum disampaikan. Ya, ini kita bicara mengenai komponen-komponen ajar apa saja yang perlu dipersiapkan atau hal-hal apa saja yang perlu kita miliki agar sistem informasi manajemen itu bisa berjalan dengan baik. Pertama, keahlian dan SDM. Yang kedua, bicara tugas peran. Yang ketiga adalah manajemen sistem informasi pendidikan. Yang terakhir adalah man versus komputer. Kemudian keahlian, kalau kita mah dulu ya ingat ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Di kepala kita diketahui, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan, gitu kan ya? Knowledge, dilakukan. Kognitif, afektif, psikomotorik. Keahlian adalah suatu kemampuan yang untuk melakukan sesuatu, kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah gerak. Hal ini merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang yang lain. Cara terbaik untuk mengajarkan sebuah keahlian dengan memecahkan suatu keahlian tersebut menjadi beberapa langkah, kemudian disusun kembali untuk masing-masing individu dan untuk mengetahui keahlian dengan pasti ya dengan praktek. Jadi biasanya kalau Anda mengajarkan sesuatu itu kita break down ke dalam prosedur. Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Kemudian masuk ke level praktek ya, praktis di lapangan. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, pernah kita diskusikan terkait dengan knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang sifatnya pasif dan
Listen, pernah saya diskusikan belum? Belum ya? Belum wae. Belum wae. Kalau ditanya memang ayat tajib ada yang eksplisit, artinya ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya eksplisit. Apa bedanya? Pengetahuan yang bersifat eksplisit itu adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasikan, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk prosedur, bisa dalam bentuk video dan lain sebagainya. Sehingga proses perpindahannya atau knowledge sharingnya atau knowledge transfernya itu bisa dilakukan dengan mudah. Contoh misalnya saya memberi buku kepada Anda, tinggal Anda baca isi buku itu, maka pengetahuan Anda akan bertambah. Atau Anda ingin melihat bagaimana mengerjakan sesuatu, SOP, saya beri prosedurnya, maka knowledge itu bisa terpindah. Nah, pada sisi lain ada pengetahuan yang sifatnya pasif, ya, melekat dalam keterampilan. Saya pernah cerita mungkin sama Bapak dan Ibu, Bapak Ibu belajar berenang. Apakah Bapak dan Ibu belajar berenang itu cukup dengan membaca buku? Pak Surya Pak Suryadi, dia itu misalnya pengen belajar berenang, hafal dia seluruh buku belajar. Pertanyaan berikutnya di album karena balok ya sama Jennifer. Kenapa? Karena itu adalah passive knowledge, pengetahuan yang melekat di keterampilan. Itu biasanya bisa ditransfer melalui proses praktik. Ngajar dengan di lapangan. Diajar silat cukup membaca buku apa di kopi kau selama lu tuh jadi preman mau tetapi nah ada bukunya mah apa praktek tapi prakteknya tidak akan bisa karena ini pengetahuan yang sifatnya pasif. Nah pola perlakuannya juga berbeda. Kalau knowledge yang bisa bersifat eksplisit, kita bisa menggunakan fasilitas teknologi informasi, pakai perpustakaan, segala macam kan perpindahan yang mudah. Tapi khusus untuk yang passive knowledge, itu terkadang kita membutuhkan interaksi secara intim. Guru ketemu sama anak, gitu kan ya, dan seterusnya. Kalau di kita juga kayak praktek sholat. Praktek sholat kan enaknya langsung ibu sholat kan, daripada di kelas gitu ya, seperti itulah. Nah ini juga menanggung konsekuensi terkait dengan fasilitas informasi apa yang perlu kita berikan kepada mereka untuk menjembatani kaitan dengan knowledge transfer atau knowledge sharing baik yang sifatnya pasif ataupun eksplisit. Nah menariknya kepada itu sebetulnya kalau boleh saya cerita ke knowledge management. Saya pernah cerita knowledge management belum? Baiklah. Itu masalahnya kan diulang-ulang kan rame Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pernah cerita ini MSDM, manajemen sumber daya manusia. Tapi bayar MSDM. Nah, MSDM itu kan bicara mengenai pengelolaan manusia. Kemudian berkembang menjadi intellectual capital, modal intelektual. Ya, ini saya bawa ke kuliah. Wah, ayat kuliahnya itu intellectual capital. Di sini selalu aja MSDM. Ayat di mata kuliah aja namanya knowledge management. Gitu kan. Dongengnya gitu kan. Lagu lama syair baru. Nah, sekarang saya mau cerita terkait dengan knowledge management. Nah, knowledge management itu berangkat dari pemahaman di dunia industri di awal-awal perkembangannya. Pada saat awal dunia industri, mereka berfokus terhadap yang namanya tangible asset. Aslinya siapa yang aslinya? Aset fisik. Belum ya? Aset yang bersifat fisik ya. Aset. Nah, aset yang bersifat fisik. Contoh, bagus tidaknya berapa jumlah mesinnya, berapa jumlah gedungnya, berapa jumlah siswanya, berapa jumlah dosennya, selalu dilihat dari ukuran yang kasat mata. Bukan tuh malu berbagai 20 gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, orang banyak investasi di aset-aset yang sifatnya fisik, investasi tanah seperti lagi ngebrand. Jadi lalu mau pipa beresnya, pipa lagi ngebrand. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, orang ternyata mulai menyadari sebanyak apapun aset yang kita miliki,
kamu tidak dikelola secara optimal, tidak dikelola oleh orang yang tepat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Anda punya traktor pakai IoT, ngomong udah misalnya, percuma Indonesia beli pesawat jet SU-57 dari Rusia, tapi mau pilotan kan loh, atau kemampuannya kan batas pak supirnya Toronto. pusing coba ada tuh pesawat terbang kok pusing yang bisa Taksi kenyang. mau jadi kenyang dari pesawat terbang. Artinya apa? Orang sudah mulai berpikir sebaik apapun aset, apabila tidak dikelola oleh orang yang tepat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Maka orang mulai berpikir investasi di manusia. Ini yang dinamakan dengan tangible, intangible aset. Nah, salah satu aset yang tidak terwujud itu adalah kaitan dengan intellectual capital atau human capacity, kualitas sumber daya manusia. Bahasa gampangnya, salah satunya adalah SDM. Maka perusahaan mulai berlomba-lomba menyekolahkan orang. Kan cara naikin kapasitas orang melalui apa? Pelatihan, pendidikan. Jadi ya boleh pendidikan atau pelatihan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang penting kapasitasnya meningkat. Kemudian saya sekolahin semua karyawan, tapi problemnya ternyata Bapak Ibu investasi di manusia itu mampu. Beliau saya sekolahin, ya misalnya S7, mana hasilnya di Afrika lah, masih negara kuat, kalau saya lagi dari mana, 5 kali ustad, general kali ustad. Contohnya, misalnya di badannya. Iya, biasanya. Ikhlas Jadi beramal. dia harus begini saya suami di sekolah pun, wah S7 nya, S7 SPA setuju. Begitu beres sekolah, pas balik di Afrika, di Maroko nih, balik itu Cibalong, balik ke Indonesia, pesawatnya murah, hilang nggak aset saya? Hilang, baik, jadi tidak pulang, tidak pesawat, gitu kan ya? Artinya sangat laku atau air ke budak rumahnya kerja jadi sasaha, budaknya kami di sore, apa? Dan bisa pulang rumah, jadi dengan pulang mereka di cina ke bawah. Nah, ini sebenarnya di sekolah itu nggak ada. Ternyata naik gaji, wah bisa sakor, mungkin nggak? Mungkin. Ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan saya. Aset saya hilang. Nah, artinya apa? Investasi di manusia itu lamun kemauan pindah, lamun terbilang ulah ada. Nah, apa cuma ada gaji sakit, bukan sakit, kan selain itu ulah bisa melakukan itu dia sakit pada otaknya otak api. Ujung-ujungnya apa? Orang mulai berpikir, ini hasil investasi di manusia kan? Nah, aku sosial mana? Dimix. karyanya dituliskan. Nah, yang pentingnya adalah kenapa knowledge itu menjadi fragile pelaku? Karena knowledge melekat di Individu. bukan di organisasi. Jangan cuma soal mana ini turunnya tidak ada di oke aku. Jangan dari dulu awakan aja. Lalu bangke ini jadi pintar, kan? Caranya apa? Isi kepala dia harus didokumentasi. Soalnya kalau beda sekolah punya SOP, bikin ide segala macam sifat di perpustakaan. Keterampilan kamu apa, riset kamu apa, paten apa, kamu apa, ayo simpan di sini. Atau misalnya punya keahlian tertentu, soal kamu tengah hati, di mana depan tujuan supaya kamu lebih peduli diri. Betul kan? Supaya apa? Supaya knowledge yang awalnya melekat di individu itu berbeda menjadi knowledge organisasi. Apalagi hari ini makan bisa di video, otomatis kan transformnya menjadi mudah. Tapi kan belum tentu semua orang mau berbagi pengetahuan. Contoh misalnya untuk makan padang, mau jauh-jauh untuk masakan, lupa makan dan selesai. Oke, kenapa? Karena dia menentukan resep. Pertanyaan saya, Anda punya pemakan padang, punya kopi, nah itu kita nggak bagi resep. Adanya Rahasia perusahaan. karena rahasia kenapa? Karena itu kekuatan dia.
Some people think knowledge is power. It's mean if you share your knowledge, you share some of your power. Nah, knowledge. Yes. Ada bukan beberapa orang berpikir pengetahuan itu adalah kekuatan. Artinya kalau dia menyebarkan pengetahuan dia, sama saja dia dengan menyebarkan kekuatan dia menjadi lemah, dia menjadi tidak orang yang tidak tergantikan. Posisi dia menjadi mulai berkurang di dalam badan. Kalau dalam segmen dibikin kauran makan, kalau kokinya rekam bagai, solusi kalau saya. Itu kan kalau makan khusus ya, yang kayak gitu, yang kokinya koki misalnya Michelin 5 gitu ya, itu teh dari penjualan teh kokinya bisa 40% 50%. Kenapa? Karena dia yang menentukan. Kan dengan membawa iman mah, ya bangun perkenalan, ya banyak itu segala pak koki makan, masing ukur, bagi apa gede? Oh resiko, segala lupa. Tapi kenapa kita mau bayar dia? Karena dia tidak tergantikan. Wah, kalau si akang mau bagi yang menulis buku, yang ini, bayangan lain. Dijadikan menjadi salah satu doang. Nah, gimana caranya berbagi pengetahuan itu menjadikan key performance ini atau misalnya akan dia di organisasi itu akan reproduksi akan kebutuhan di mana harus kita sama tidak kan mereka dah yang ngajar teman ya kan ayo dulu ngajar musuh ilmunya bahkan dari siapa supaya bisa toh atau misalnya kaitan dengan sharing perlu misalnya aktif sharing session coba pengajaran gitu ya atau beberapa dalam kita diskusi itu jadi pihak yang key performance ini atau apa indikator kinerja ibu lah bahasa orang indikator kinerja kayak seorang dosen kan kenapa dosen mau lain saya mau datang sini dibayar pak ibadah terus banyak ibadah dan siapa lagi capek ini kan ternyata kan ngobrol gitu kan ikhlas gitu tapi kan saya sendiri sekolah lagi cangkel soalnya ya kan, kita kan sekolah bukan saya ibadah saya mau pengajar, sok ini dulu kan sore jadi menit mana? Tanpa jasa. Ya, artinya kan ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Gitu, ya Kita jalur. Berarti kan nanti, ya apa itu udah organisasi bayaran di sini. Jadi kita langsung segala. Akhirnya dia mau speak up terhadap ya. Makanya di organisasi besar, knowledge sharing itu dijadikan sebagai bagian yang melekat di dalam organisasi. Misalkan gawe kayak coffee morning. Coffee morning ini sih anu gawe ya pada hari coffee morning itu ada tujuan untuk menggali ide, berbagi pengalaman segala macam. Dan karena yang paling sulit di dalam dunia itu adalah PNC dulu. Apa itu PNC dulu? Menemukan sesuatu yang sudah ditemukan orang lain. Jadi itu sebagai cara terbaik. Abis nanti cara terbaik adalah hasilnya satu orang. Kuno bisa terjadi. Tewamu, jika temannya ngobrol, udah lalu gitu kan ya. Itu dengan ini nggak upload, pasti nggak lihat. Ada tahu? Coba itu, gitu kan. Artinya apa? Setiap orang dalam organisasi harus lebih ngobrol, sok atau cerita. Kadang-kadang kan ada punya pengalaman, best practice kaitan dengan pekerjaan. Ternyata bicara itu kan baik itu disebarkan kepada yang lain. Paling tidak supaya saya tidak mengulang perbuatan yang sama. Pengen tahu panasnya lava, nggak usah ulang nyolok-nyolongan kan? Itu cobaan kok. Jauh itu di batu di situ pahit. Semua mudah. Nah, ini kaitan dengan sharing. Atau yang paling gampang berikan beban pekerjaan secara kelompok. Kenapa? Soalnya yang kelompok tulisan seorang kan ambak. Kok yang kami jadi dari ngajarin sama yang lain. So misalkan ayah timaan itu, wah yang nanya ayah nama udah macul sasaran di mana? Pas ayah biasa macul, Pak Ustadz kamu kan terus, Pak Ustadz ya ada, dia pernah macul, so kan langsung dipacul gitu tadi. Ya udah gitu, Pak Ustadz mau macul gitu kan? Ini kan kaitan dengan bagaimana mendorong terkait dengan pengetahuan. Sistem informasi bisa memfasilitasi itu kan? Bisa melalui ya tadi, misalnya ada perpustakaan. Kemudian juga kaitan dengan
video keterampilan dikomunikasikan di organisasi. Kalau organisasi punya data-data seperti itu kan enak. Kayak saya ngajar lah, kan ada beberapa dosen yang misalnya kan ada dalam satu mata kuliah itu ada materi yang ambil dari topik yang lain. Kan kalau ada video itu bisa diajak dibantu. Mesili sama sarjana, terukun, itu kan bagian dari oleh ya, sharing. Dan bahkan dari dalamnya ada yang namanya knowledge map. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, saya dulu penelitian di perusahaan anonim, nggak boleh disebutin namanya ya. Kalau inisial nama SL ya, anonim, saya anonim. Jadi menariknya Bapak dan Ibu di perusahaan XL, dan saya mau cerita apa ya. Di perusahaan XL tersebut di tempatku, ini ada satu divisi, ada yang namanya knowledge management presiden, departemen. Jadi khusus di organisasi itu, ada departemen anu didedikasikan untuk menangani knowledge management. Bahkan dulu di Telkom, ya ada vice president knowledge management, ada. Saya dulu penelitiannya di situ, artinya organisasi-organisasi besar sudah mulai memahami bahwa knowledge management itu adalah suatu hal yang penting. Nah yang saya cerita di Excel aja dulu ya, kita kan inisialnya. Jadi mereka ada ruang diskusi Bapak Ibu. Ruang diskusinya itu sudah dia yang mau presiden. Pokoknya sih ruang PKW. Ada kamar kurki, jadi TKW. Dibuat sedemikian rupa, ruangannya itu suasananya informal. Dibuat sedemikian rupa suasananya itu formal. Terus sensasinya apa? Enggak pakai baju kombinasi sekarang itu cuek kan di kaos gitu. Yang penting mah disepakati aja. Mau pakai celana pendek kalau disepakati nggak ada masalah ya. Artinya kasual aja, santai. Ada pakai sweater, ada pakai kaos segala macam. Nah kemudian yang menariknya apa? Kan di sana banyak orang-orang ya latar belakangnya teknologi ya, IT base ya. Kadang-kadang para IT itu kan kemampuan komunikasi terbatas. Ya betul, sama Bapak Ibu, waduh, carembeng ya mestinya dia sudah cari gedawai, apa? Orang IT mah belum ada aja nih, kenapa? Ya seperlunya apa lo si ibunya, IT-nya, oh dia itu pakai ekspresi tadi ya, ngobrol lempeng gitu. Nah, karena mereka tidak terbiasa komunikasi, ujung-ujungnya ketika di salah ngomong disuruh ngomong sendiri, terbiasa, terus ngobrolnya tetap parah bukan gitu. Menurut orang berani ngobrol sendiri di depannya, knowledge sharing itu dimungkinkan sharing secara bergerak. Soal apa harus sharing duluan gitu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir yang namanya hambatan-hambatan psikologis. Terus suasananya itu dibikin informal, urusan dari tujuan diputarkan gitu, diseringi game segala macam. Nah, dan menariknya apa? Hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa sharing dalam bentuk informal itu jauh lebih efektif dibanding sharing dalam bentuk formal. Jadi kalau nggak briefing baru udah start di ruang rapat, udah harus pakai podium, tidak sih segala lupa semua balik. Artinya apa? Tidak akan seefektif ketika suasana informal. Jadi kadang-kadang kalau staff balik ngobrol di warung kopi, balik musuh gitu, itu tuh jauh lebih efektif pertukaran pendapat kan. Sekat-sekat di dalam organisasi, hambatan-hambatan psikologis jabatan itu menjadi hilang. Betul kan? Jadi perlu nggak liburan sama karyawan? Sangat. Kadang-kadang kalau suaminya ide-ide itu muncul pada saat coba. Sama staff kita lagi camping dulu, beri dulu kan gitu ya. Tahu gue nggak dong, kayak dibully gitu ya, tahu gue. Nah itu tuh kadang-kadang ada ide-ide yang kritis, ide-ide yang nyerempet segala macam kan muncul di situ loh. Tapi kan kalau di kantor mah kadang-kadang ngobrol ide itu sampai kepegawaiannya minggu tadi harusnya gitu kan. Tapi ketika healing segala macam, makanya organisasi modern itu mereka tuh punya namanya community of practice. Jadi ada komunitas-komunitas untuk memfasilitasi orang yang punya hobi atau minat yang sama untuk mereka saling mendukung. Komunitas sampai dah jangan. Tapi kadang-kadang komunitas sampai dah itu ngobrol tuh pegawaian. Itu yang paling penting bukan ide. Nah, ini musuh mas yang dari kopinya sudah pegawai pegawai itu. Musuh kan lain-lainnya, komunitas gitu ya, komunitas apa? Jadi ternyata ngobrol sambil dalam suasana informal itu orang lebih mengenal dibanding di kelas 30.
Ya, ini kan debatable ya. Tapi mungkin orang itu dalam gelombang otak alfa ya, lebih santai gitu kan ya. Nah, kan kalau bapak ibu dibimbing sama atasan lebih poin terlapar soal masuk ke kenapa otak. Wah, orang yang dihubungi lah kan? Cuma ngomong aja sih orang gitu. Padahal orang itu semua rancang ya teh supaya dipahami ke orang-orang. Tapi buktinya susah karena kondisi. Makanya diskusi-diskusi yang sifatnya jadi bisa saja suasana formal dibuatin formal, gitu diselingi oleh hal-hal yang tidak terlalu kaku sehingga pada akhirnya orang bisa berinteraksi dengan mudah. Nah, kadang-kadang kalau saya pernah cerita tentang manusia itu yang otak paling yang konteks kita terlibat itu kan hanya bisa berjalan dengan efektif atau stimulannya positif kan, tidak dalam kondisi tegang, tidak dalam kondisi ada pressure, kita bisa dengan nyaman gitu mengeksplor berkaitan dengan kebiasaan. Terus yang kedua ini masih dalam kasih karena backbone-nya tetap di sistem informasi. Ada yang tadi saya ngomongin knowledge roadmap ya, peta pengetahuan. Nah, yang saya maksudkan peta pengetahuan itu Bapak Ibu, kita kan punya organisasi ini pengalaman saya cerita di Excel. Excel itu kan kerap kali mereka menggunakan device dari vendor, device saya perangkat, misalnya dari Google atau Motorola, pokoknya mah vendor-vendor teknologi lah, Motorola siapa? Siemens ya, yang kayak gitu lah, dari vendor-vendor segala macam lah. Nah, ketika mereka mengalami kendala, itu kan biasanya trainingnya dari vendor. Motorola, kita beli alat dari Motorola datang, kemudian mereka memberikan pelatihan segala macam. Nah, problemnya apa? Training mengundang pihak luar itu menang, ya. Tapi kan mengundang training soalnya sambungannya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Departemen Knowledge Management? Mereka membuat peta si akan Surya Jamonau, si Akang Hendra Jamonau, ini semuanya diidentifikasi kompetensinya apa aja. Nah, setelah kita ini sampai grade-nya ya, levelnya seperti apa sih? Ketika saya mau pelatihan programming, kita mau ayat sini levelnya ini loh. Jadi pelatihan ini bisa dilakukan oleh orang yang lebih murah kan? Pas lebih murah. Yang kedua, kalau pada saat pelatihan selesai, kemudian setelah itu kita masih bingung, kan sistemnya kayak di organisasi. Bisa ditelepon kan? Nih, iya, mau belum menjelaskan tadi. Tapi kalau pakai Siemens, kudu training dulu ini yang di. Dasarnya apa? Melalui penerapan knowledge management, biaya pelatihan turun sampai 20%. Dan menariknya apa? Kapasitas SDM itu naik ke 20%. Dan efektif, efisien. Itu masuk. Double impact. Harganya lebih murah, performance-nya lebih. Itu apa? Peta. Ini kayak kita di kampus ini kompetensi naon sih? Kompetensi aja kan penggunaan kalau ada 3 bulan dia itu. Lalu dia spesifikasi juga itu pakai orang dalam. Kalau dia kan itu tadi lifetime-nya lebih lama. Kalau orang yang ngerti kan bisa disampaikan. Kalau dari pihak luar ya susah. Yang penting Anda harus punya gambaran yang objektif terkait dengan kompetensi orang di dalam organisasi. Ada komentar Bapak Ibu? Sok komentar apa ya Bapak Ibu? Apa? Bebas, negara bebas. Sok Bapak Ibu sarawet. Menyikapi terkait tentang tadi transfer of knowledge ya. Kalau dikaitkan dengan kajian ilmu agama, kayaknya mungkin relevan sekali dengan apa yang disampaikan ketika Islam masuk ke wilayah Jawa oleh para wali. Itu kan mulai kultur ya, sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di sekitar. Dan sekarang kekinian atau di era modern sekarang ini kan, mohon maaf, ada gaya trik dakwah atau metode dakwah itu dengan melalui tadi para asatid, para dai itu dengan menggunakan kultur yang digunakan di jamaah itu sendiri. Ada yang kalau di Garut dulu saya dengan tim tato penghapusan tato ya di Garut itu dengan ya betul itu di Garut itu. Nah kemudian dibawahi oleh beberapa ya alumni Indonesia juga alumni pas sarjana itu.
Nah, itu satu. Yang kedua, di Bandung lebih ekstrim lagi. Kita langsung terjun ke beberapa anggota atau elemen yang dilakukan oleh beberapa sebagian kelompok masyarakat sendiri. Nah, mungkin ini satu menyikapi evaluasi apa yang Prof sampaikan. Kedua, mungkin tidak tadi mapping pengetahuan itu dikaitkan dengan pola dakwah yang disampaikan ke masyarakat kekinian atau itu menarik ya. Jadi kalau kita belajar kaitan dengan psikologi, lah ya, saya bukan orang psikologi, tapi kata kunci dalam komunikasi itu kan AIDA, attention, interest, desire, dan action. Oh, siap. Attention. AIDA, 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 attention, interest, desire itu hasrat ya. Dan yang terakhir adalah action. Jadi bagaimana sesuatu itu harus attention, menjadi perhatian. Kemudian interest, orang jadi naik menjadi minat. Kemudian turun menjadi hasrat dan dituangkan dalam bentuk perbuatan. Nah, dalam model-model komunikasi, satu hal yang perlu kita garis bawahi itu pertama adalah terkait dengan siapa orang yang mau ajak kita diskusi. Karena pemahaman kita terhadap audiens itu bisa memberikan gambaran bagi kita terkait dengan pola pikir mereka itu seperti apa. Oh, misalnya Abi itu dan ngobrol sama masyarakat tani, mereka tuh bahasa tani itu seperti apa. Kemudian keberminatannya itu bagaimana? Bahasa tani. Sehingga pola-pola komunikasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan bahasa mereka. Dan ujung-ujungnya mereka akan menganggap kita bagian dari mereka dan mereka akan mengikuti kita. Kan kayak dulu wali Songo datang ke ulang kan, karena wayang jadinya mereka dia suka tinu wayang anu Hindu, tiba-tiba kayak dia sekaligus ada disebut tuh syahadat gitu kan. Dan itu gaya-gaya seperti itu akan sebenarnya nenek moyang gua mah jauh lebih pintar dibanding orang. Makanya harus memahami kan di abad Breto. Cuma karena lahirnya dari Wali Songo bukan dari barat sana, akhirnya tidak menjadi pengetahuan. Datang mereka barat jadi Mbak Aida cocok. Padahal Wali Songo bisa apa dibanding Songo. Nah, artinya memang itu yang perlu menjadi garis bawah bagi kita adalah bagaimana kita bisa memahami karakter si audiens. Ya sih kurang ya tuh kalau depan bicara kalau statistik itu di balai lomba. Jadi bahkan teror harus teror. Coba lah probabilitas di panjang lebar. Tidak mana stratified dong siapa lihat nanti cari mana ngomong kan gitu kan. Kalau di balai lomba gitu. Nah, cuman memang untuk menjadi hal seperti itu tidak mudah. Kadang-kadang orang itu yang kelihatan pintar sesuatu yang sederhana. Bintang rumit. Padahal inti dari orang cerdas itu adalah menjelaskan sesuatu yang rumit. Jadi balik lagi ke aspek psikologi yang besar. Oke, Ibu masuk dari Nabila. Kalau misalnya kita dalam menggunakan IT, kadang-kadang orang misalnya seorang guru kemarin kan dalam waktu sekolah COVID, kadang-kadang dia itu mengedepankan sunatnya bukan wajibnya. Misalnya jadi seorang pengusaha tapi lebih besar pemasukannya dari pengusaha, kadang-kadang biarin aja. Ini sama kan dengan dari penelitian itu yang dari government. Tapi kadang-kadang suka dikritik sama orang yaitu tidak melepaskan pekerjaan tersebut sehingga melalaikan kewajiban yang lainnya. Terus yang kedua, kenapa ya orang-orang IT kalau sudah fokus kena IT, orang yang lain antara informal dan informal tidak kadang-kadang dia terabaikan gitu. Memang begitu gitu anak IT. Ya, itu pertanyaan yang juga sering kali saya tanyakan sama teman-teman di ya. Jadi kadang-kadang gagal fokus itu. Bukan gagal fokus, Bu. Jadi mereka itu seperti orang punya dunia sendiri, orang IT. Jadi kayak gini lah. Kan kalau ngomongin jam kerja, kita kan jam kerja diatur tertibnya. Masuk misalkan jam 8 atau setengah 9, pulang jam 4 kan, durasi waktu itu. Nah orang IT mah kadang-kadang nggak mau kayak gitu. Kadang-kadang pada abdi padahal mau nih.
Ini tapi kan kamu kudu ngantor. Dalam siapa tuh aku nggak terbiasa. Banyak sekali terus terang pengalaman saya pribadi ya. Terus sama orang IT itu mereka kadang-kadang punya habit atau behavior yang berbeda dengan yang lain. Kamu udah misalnya ya, kan udah IT, jadi udah kasih kan, sampai mungkin punya bakal soal IT. Tapi dah ujung-ujungnya ketika saya melakukan ujung-ujungnya ya udah aja saya bicara luar. So kamu tugasnya bikin sistem. Kalau sistem ini selesai 1 bulan, ya udah kamu berarti bagus. Mereka gawainnya tengah putih, mereka tengah toli, pada penting kalau kamu saya kudu diangkat. Karena susah gitu. Karena mereka tuh kerjanya kadang-kadang mau bicara algoritma, logika itu ke refresh. Kadang-kadang kudu dina kenteng gitunya atau bagi naon gitu kan. Itu memang seperti itu, termasuk orang seni. Coba misalkan itu kan tukang arsitek, panggambar tuh gitu, mereka ke rumah, jadi mau dibangun. Ditakukan di mana masih tidak dapat, tapi kalau main aja Eli, kadang-kadang sebutinnya beres. Itu ada pekerjaan tertentu yang memang ada keunikan di situ. Ya cuman, ya kembali lagi lah. Yang penting kan dia pekerjaannya selesai gitu. Nah tapi kalau tadi kata itu kamu kaitan dengan side job gitu ya, itu mah balik lagi ke attitude-nya, bukan bidang ilmunya. Yang namanya kita sudah menerima satu pekerjaan dengan gaji tertentu, kan jadi kita punya komitmen, ada hak dan ada tanggung jawab. Itu mana organisasi kan kita sanksi dan punishment-nya, ya reward dan punishment-nya seperti apa. Dan pun tadi itu, ada orang itu mana ini kan? Jadi orang itu punya aturan timnya, kurang teh mengenalkan kemana, bikin sistem. Wah pokoknya ujung-ujungnya juga si galkokin makan padang, kafe tidak boleh musik etak. Ya, karena tergila, tuh menjaga pas kami pada desain. Kamu nggak boleh sih aku mana? Mana kurang gitu jadi katanya. Kunaon alasannya? Aduh cara rencana buat duit gaji sekian juta. Aku beli nggak kan? Aku nggak mau yang naik gaji, aku lah yang mau sendiri penting kok aku tuh nantinya. Tinggal kadang-kadang gitu, pola mau nih asli. Itu mah kadang-kadang benar. Tiba-tiba mendadak pas selesai mau desain. Itu belum kemaslahatan aku mahal ayo pada kita nyata ini sih misal dulu teman saya di Bandung gajinya sekian itu baru lulus saya gajinya di bawah dia saya mau nyari aja gajinya jadi loyalitasnya teh karena kutipnya aduh asep cik ada yang ngomong masalah gaji mau yang naik gaji mau yang kan psikologi kita juga jadi nggak nyaman kan ujung-ujungnya apa. Ya, saya nggak mau tergantung sama dia. Sambil dia berjalan, saya siapin lagi beberapa orang. Dan itu harus ada transfer. No, lalu untuk mengenai saya tahu, aku kurang bisa mau beli aku. Ya, baru lagi kan repot. Kadang-kadang kita menghadapi dengan orang-orang seperti itu. Cuma satu hal, ketika kita menjadi pengelola organisasi, Anda berhadapan dengan orang baik, buruk, dan segala macam. Jangan menyalahkan mereka. Karena itu memang tanggung jawab Anda untuk mengelola mereka. Mulai jalan kecil itu dicarikan jalan mana? Berarti tinggal cara orang menghadapinya segala mana. Karena kalau di pikiran kelakuan segala rupa, kamu sakit hati atau kamu moodnya menjadi rusak. Benar nggak? Pada butuh bisa milih di rumah kayak Eli kamu udah kata-kata Eli hese gitu kan. Ini pengacaranya udah aja perlakukan orang sesuai dengan apa? Kita melihat sih malah bagian dari rencana pengamal tadi. Sasi udah kita perlakukan seperti biasa. Sih prospek masa depan dulu diperhatikan. Sih agar ada rezeki berarti orang jagaan gitu. Karena bagaimanapun juga kan tugas kita banget. Lagi mau bisa mengelola ada memakai perasaan. Jangan like this lah. Karena pengalaman terlalu menyukai atau terlalu favorit sama satu orang, Anda akan kecewa. Trust me. Anda punya lingkaran kecil 1, 2, 3 dan Anda yakin betul ternyata belum tentu dia akan sesuai ekspektasi. Udah aja sebatas hubungan pekerjaan aja ada relasi emosional tapi segala sesuatunya dibentuk oleh rasional. Jangan tekanan terhadap lain di pengalaman hidup peserta ulah yang penting toh kadang-kadang kurang dipikan mewah ujung-ujungnya jadi mengambil orang makanan. Eta mau siru, Anda pasti akan mengalami itu. Dan itu kan menjadi bahan pemikiran evaluasi kita ke depan ya terkait dengan menjadi relasi dengan orang lain. Normatif aja. Cuman ya kita juga ada kata orang susah nggak jam 5 yang ayo gengsi jam 5
Iya, kalau tadi nanti aku mau ulang merasa ngaco, ini jadi yang maksudnya kan, seru gitu kan. Dan kadang kan orang Batak kurang selalu cherry sih, udah mau ulang kita gitu. Belum tentu apa yang dia lakukan di masa lalu itu menjadi refleksi terkait dengan attitude dia di hari ini. Dan vice versa, dan sebaliknya orang yang baik di masa lalu belum nggak kata kunci, nah pengen tahu orang amanat tidak amanat, kasih dia jabatan. Kasih dia kekuasaan, tak tinggal lalu kerja di pengamat, Pak Anies ngomong, biar apa jabatan kekuasaan, benar nggak? Coba, jadinya dari Oscar mana lakukan kamari, gitu. Atau oke, berarti dia bagus. Kalau kuncinya satu, kasih dia kesempatan. Ya tapi kan ada yang ngaco-ngaco yang beri kesempatan bunuh diri ya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertama aspek manajemen sumber daya manusia ya. Manajemen pendidikan memiliki pengertian kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Ya tadi masih prinsip kolaborasi. Knowledge sharing menjadi suatu sebenarnya Bapak Ibu. Budaya berbagi pengetahuan itu kan sesuai dengan fitrah kita. Kan kita lahir tidak ada yang lahir tiba-tiba sorangan. Selalu ada ibu dan bapak. Manusia itu kan makhluk psikososial. Artinya apa? Manusia itu adalah makhluk yang berinteraksi. Nggak ada yang soliter, bukan? Soliter tidak ada yang penyendiri. Artinya apa? Dia butuh berkomunikasi. Sebenarnya memang fitrah. Justru kalau Anda membuka keran komunikasi di dalam organisasi itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah cuman dalam konteks knowledge management hal yang perlu direduksi itu adalah jangan sampai hambatan struktur untuk menjadi barir terhadap proses komunikasi. Jadi Anda sebagai pimpinan harus terbuka. Kadang-kadangnya kalau setapak anak ada ngomongin dulu nanti kan ngomongin bahasa ribu gitu ya. Gitu. Kenapa? Berarti ada barir kan? Ada barir kan? Gimana caranya barir itu hilang? Karena secerdas apapun orang, jika ada barir sehingga gila, Bapak pintar pisan. Diajak ngobrol ke Prabowo, Presiden, hanya tahu loh. Kan jadi aku jadi bodoh kan kadang-kadang lamun itu bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena Anda melihat ada barir komunikasi di situ. Sehingga kreativitas segala macam keluar. Otaknya otak analisis neokorteksnya terhubung gitu. Kadang-kadang di otak reptil asbun ini sedang disitu air lalu gitu kan. Kenapa? Karena panik kan, karena terjadi. Makanya dalam suasana apapun, termasuk proses belajar, bisa nggak kita menciptakan proses belajar yang cair gitu di dalam kelas? Toh dengan kita cair dengan mereka tidak berubah aspek mereka terhadap kita, dan kita juga punya batas-batas. Gitu. Walaupun memang hati-hati dengan Gen Z. Jadi dulu saya punya dosen, tukang guru di kelas teh, lucu segala macamnya, udah kesopan, udah apa aturan. Tapi Gen Z mah kadang-kadang jadi nggak lunjak gitu kan. Hati-hati lah. Anda harus tahu batas-batasan di level mana gitu. Beneran, Gen Z itu. Saya punya dosen muda cerita, Pak cina saya ngajar, pengen komunikatif di kelas dulu segala macam maksudnya. Ya kan sok dibicara apa gitu ya. Dibaca kan Habib udah kenal lu ya. Berarti mungkin usianya terlalu dekat. Sehingga ya itu tadi berarti kamu harus punya batas-batas. Karena pembelajaran terlalu formal, terlalu kaku, itu juga tidak merangsang neokorteks. Makanya warga kita itu Google pakai seragam enggak? Nah, Anda kalau lihat siapa sih Karen Mas, bajunya pakai kemeja itu tuh di kaos kantor teh. Terus anu sahade anu kagungan Facebook teh makan foto. Sekedbel ya, sekedbel. Mainnya suka pakai jaket, suka pakai jas. Nah, bapak ini presiden kurang dia pakai celana pondok gitu. Terus di kantor aja ada 3 kantor. Kantor nanti 3 tempat guling. Ayah sofa nggak boleh, ayah tempat biliar, ayah naon. Nah itu mendorong agar suasana teh asa di kantor beli. Dan untuk kalangan tertentu yang butuh diberi gagasan segala macam, itu adalah suasana yang kondusif gitu, terkait dengan inspirasi. Coba bapak lebih kamar kas militer, orang yang improvisasi, wah clear itu memang bedil kan ya, tegang gitu kan, cari logika kan karena nagong gitu, itu tidak toleran. Lalu dia dengan otak lagi pasti mengenai gitu. Terus para setuju gitu kan, kalau nggak dapat harus mikir.
kalau ya, fungsi peran. Sekarang kita bicara mengenai tadi manajemen tadi aspek sumber daya manusia ini. Nah, sekarang bicara tugas dan peran. Bapak dan Ibu tahu apa itu definisi tugas, kewenangan dan tanggung jawab? Pernah saya diskusi enggak? Belum. Ibu udah pernah ngajar kelas kita berarti tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Apa bedanya? Ada tugas, ada kewenangan, dan ada tanggung jawab. Apa bedanya? Pasti Bapak Ibu apalah. Ada tugas, ada kewenangan, tanggung jawab. Apa bedanya? Tugas Paling gampang. OB. kewajiban Tugasnya apa? bersih. Bersih. Kewenangannya? Menjaga. Kewenangannya menjaga kebersihan. Tanggung jawabnya? Menggunakan wewenang menjaga Nah, di dalam organisasi harus jelas apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi wewenang, dan apa yang menjadi tanggung jawab. Atau dibalik dulu, apa yang menjadi tanggung jawab, tugas dan wewenang. Nah, sekarang kita OB. OB bertanggung jawab memastikan ruangan bersih, ya kan? Kalau ruangan tidak bersih, yang salah siapa? OB berarti kita bicara mengenai kebersihan, memastikan ruangan bersih. Tugasnya menyapu, mengepel, dan seterusnya. Menyapu, mengepel sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Menyapu, mengepel, dan seterusnya. Ya. Wewenangnya berkuasa terkait kebersihan. kalau Bapak nggak tahu rapi ruangan kaci jadi ketua OB. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab untuk memastikan ruangan bersih akan mengganggu pekerjaan saya, gitu kan? Terus wewenangnya boleh nggak dia bawa sapu di ruang OB? Boleh di gudang bawa sapu kan dia menggunakan pembersih, boleh nggak? Boleh kan? Artinya apa? Dia bisa menggunakan alat-alat yang ada. Dia bisa marah-marah terus sasapu nak kaci terus sasapu nak kiri. Boleh. Jadi kan di mana nih? Berarti bersih gitu. Teknis. Pak, sasapu yang ini Pak. Gini cici, ujungnya mau yang lainnya namanya ini. Penting ruangan bersih. Itu ada kreatif. Kita sekarang ya sapu nak kiri, bujur nak kiri. Emang yang itu bujur. Penting kan bersih. Benar. Ini harus jelas dan tegas di dalam orang ini. Hal yang sama orang IT, apa tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Tanggung jawab IT apa? Memastikan sistem berjalan dengan baik. Tugasnya apa? Ya itu tadi. Ngerancang iya. Kewenangan apa? Pakai seluruh fasilitas IT. Kan kalau yang misalkan, oke Pak, untuk kalau ada diskusi apa? Kaci tuh. Kaci. Karena kalau dia nggak punya kewenangan, bagaimana mungkin dia bisa menjalankan tugas? Berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Ada komentar? Capek nih ya, Kalau tugas wewenang tanggung jawab pimpinan misalnya, sekarang itu tugas diwewenangkan sama tanggung jawab sama OB. Tapi kalau pimpinan mengasihkan contoh misalnya sesapu dan lain sebagainya kan bukan wewenang dia. Tapi kan kita yang bawahannya merasa risih, kita dengan bantuan tak salah, nggak bantuan gimana? Juga kita tenaga sisa dari rumah kita. Ya, ini kaitan dengan boleh nggak pimpinan sesapu? Jawaban Bapak, Boleh. tergantung perspektifnya. Kalau dia perspektifnya untuk memberikan keteladanan, itu bagus. Tapi lamun main tambah kue sesapu, kenal buka OB. Sehingga dia aing seorang manajer curhat, wah abdi bingung buka anak buah, amplah. Bari sagawe musuh kami digawe ku abdi, bener tuh? Salah, saya manajer pernah bagi pagar, wah ya, lamun kami pegawai digawe PT, berarti kamu setak, lain manajer. Itu kan konteksnya apa?
Apakah Anda hanya sekedar memberikan teladan? Contoh itu bagus. Tapi kan bukan berarti mengambil alih pekerjaan. Buat apa Anda punya OB? Itu kaitan dengan fungsi kekerasan. Kemudian ada nih proses mencapai tujuan. Nah, ini mulai dari planning, organizing, equating, dan control. Bapak Ibu ya, saya mah kalau masalah planning, organizing, equating, and controlling, kalau Bapak Ibu sudah pahamnya, cuma satu amalan saya buat Bapak dan Ibu. Sebagus apapun organisasi yang Anda rancang, sehebat apapun struktur yang Anda buat, itu semuanya bullshit kalau monitoringnya atau proses pengendaliannya tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau Anda pengen tahu organisasi itu bagus atau tidak, pertanyaan sederhana, di sini ada kontrol nggak? Oh Pak, ini masalah kontrol. Mau pakai? Benar asli. Jadi ngobrol aja dulu. Profesor manajemen ya, mau pakai. Jadi kata kunci yang kontrol kan? Sama kalau kontrolnya enggak ngaco gitu. Bagaimana mungkin Anda bisa memastikan antara rencana dengan realisasi? Bagaimana Anda bisa memastikan fungsi pengendali? Lihat, udah mau bantu. Bapak Ibu mau tim ahli, ini semua berjalan sendiri. Jalan kemana? Organisasi mas dulu. Ayo kontrol itu kata kunci. Bukan saya mengabaikan yang lain enggak ya? Kadang-kadang orang teh selalu kita misalnya bicara organisasinya, ini gini, ada fungsi kontrol. Makanya kalau perguruan tinggi, kualitas perguruan tinggi kita masuk juga sekolah, ada penjaminan mutu nggak? Itu yang pertama ditanya. Atau yang kedua, penjaminan mutunya jalan nggak? Itu kan pertanyaan paling mendasar kalau akreditasi kan? Kenapa? Karena kata kunci dalam organisasi itu bisa berjalan dengan baik apabila ada kontrol. Hati-hati ngomongnya jangan challenge. Bahaya ngomong challenge orang begitu organisasi. Vitamin R. Vitamin R. Ini mau pengalaman saya. Anda mau ngomong organisasi apapun, saya tanya kontrolnya jalan gitu. Anda suka tuh karena organisasi suka kontrol nggak? Oh nggak, saya delegasiin. Pengetahuan Anda terbatas. Anda tidak tahu gambaran secara utuh dari organisasi. Karena kontrol itu adalah salah satu instrumen utama di dalam organisasi. Bukan berarti saya sekali lagi yang tidak mengabaikan planning, organizing, activity ya. Tapi muara semuanya ada di kontrol. Makanya bikin perangkat yang bagus kaitan dengan kontrol, plan, check, dan action. Pernah dengar kan? PDCA kan? Kaizen. Saya pernah jelasin belum? Pernah dengar belum? Cara komentar apa itu? Kalau sharing knowledge itu bicaranya apa tentang lingkaran aja atau berbicara untuk keluarga? Kayak di sekolah sharing manajemen itu berhubung dengan bagaimana sekolah itu bisa ketemu dengan orang tua. Oke, good question. Jadi sebetulnya kalau saya dari perspektif knowledge sharing, yang penting orang ketemu aja dulu, ngobrol aja dulu. Kadang-kadang kayak intinya, barudak udah ngayung ngaliwat. Paham? Nah, nanti seiring dengan perkembangan waktu secara alamiah proses sharing itu akan berjalan dengan baik. Kan pertama mau kadongin kenal mau jengkolin kio aja. Tapi pernah asupan nggak ada jengkol itu aku kan kadongin mah ini betul. Tapi seiring dengan perkembangan waktu nanti kan kita punya agen-agen perubahan. Nanti kita giring arah diskusinya ke arah oleh sharing. Itu memang harus dibiarkan secara alami. Langsung disetting khawatir tidak sesuai dengan harapan. Sharing itu sebenarnya dibangun secara alamiah. Orang sering ngobrol aja. Mari jika lulusan ini itu nanti pulang ini rajin mengalami sok. Kita nyambung karena tugas akhir, nyambung karena tugas, nyambung karena tesis, pasti dah secara alamiah gitu. Karena apa? Karena kita berinteraksi dalam bidang yang sama. Pasti kan ujung-ujungnya sesama guru pasti ngomong ke orang tua murid, ngomong ke mata kuliah segala macam. Nah, ya nanti kita setting kaitan dengan lalu gimana dengan sekarang setelah sharing itu mau bikin agenda itu kan bisa minggu pertama bahas kurikulum, mau caranya kurikulum, kudu itu mah teka dah liur, stres, sok udah ngobrol bareng ngopi, gitu kan? Nah, itu akan jadi lebih nyaman.
kayak bapak ibu kalau ngobrol sama anak enaknya kan sambil makan ya, jangan nak duduk di depan ngobrol sih kan nggak ada ngobrol ini pasangan nih kan balik main kan ya pengen ngobrol tapi jangan di rumah gitu. Ngobrol di mana sedikit aja nanti poinnya bisa kita dapat karena harapan knowledge management itu sebetulnya knowledge sharing itu bisa alami. Contoh gini Pak, kalau knowledge sharing itu senantiasa mengandalkan insentif, so kalau bro kayak mau menjelaskan di dalam duit, dilenkan duit, nah di rumah jadi sharing, betul nggak? Jadi kepengennya kan Allah, iya. Tapi awalnya tidak tahu stimulan dua. Si orang sholat kan pertama beli baju carekan di babu gitu kan ya. Lami-lami kan waktu sholat saya dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi kewajiban, keralih ngobrol kewajiban gitu. Keralih makan. Kok mau subuh mana? Apa koreang makan? Burung buat gitu kan, kesadaran kita sholatnya takut sama orang tua. Tapi kan seiring dengan perkembangan waktu balik ke sana aja mah. Ada atau tiada orang tua kan karena jadi pernah saya ceritakan Burhanuddin Abdullah terkadang kita melakukan sesuatu itu dengan kepura-puraan, tapi jika kepura-puraan itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Abid Gamal, yang kapan kedudungan pura-pura rajin datang itu jam 8, nah yang dipuji. Tapi lama-lama makin jadi kebiasaan. Pas kabarnya ada biasa namanya mitoha, wah kayak nggak pakai mitoha aja pura-pura rajin, casaku di imah terusnya. Tapi kan lama-lama menjadi kebiasaan. Apakah itu salah? Enggak juga kan? Allah bisa karena biasa, gitu kan? Ya supaya bapak ibu, saya aja lah dulu bekerja. Kan saya pengen karyawan terpilih. Cara nanawan, saya ada cara balik di bawah jam 4. Jadi saat jam 4 tuh ya, saya cuci di gerbang, bukan di gerbang, di tempat selasa. Karyawan yang ngelot, asap di beracar balik gitu. Emang aja gitu-gituan deh kalau ya. Cuman kan, supaya udah teh rajin gitu. Pagi-pagi jam 8 enak-enak gitu datang jam 8 malam tuh. Enak-enak satu lagi kan ya, atau nabi nawon gitu ya, hidupin dia. Belakang rumah, mobil gitu kan. Tapi lama-lama karena kita masain gitu ya, supaya karyawan kita disiplin, lama-lama jadi kebiasaan. Kayak perilaku online, sebenarnya setiap orang kecenderungan susah-susah terlambat kan. Tapi orang yang kena sebagai orang online masakin kan. Siap memiliki bom umpat. Tapi lama-lama kan kalau terlambat dia feeling guilty. Siap telat ngajar, termasuk saya sama istri saya. Pun kalau ngajar itu datang harus tepat waktu. Kalau pulang lebih cepat itu bagus, anak-anak bahagia, ya kan? Jadwal ngajar jam 1, belum buka jam 3. Asup jam 1 kabar jam 2 kalau tak kabungan. Tapi lama asup jam 2 dia ngomong asup kayak kamu paling sih. Terus kan? Gitu. Hari lebih pendek, berarti dosennya cerdas, kompaknya ngajar lagi, singkat gitu. Dan bagi beberapa orang ketepatan waktu salah satu ukuran dari performance. Kalau selalu tepat waktu dianggap orang yang profesional. Unsur terkait dengan manajemen pendidikan manusia, kepala sekolah, guru, siswa, pendidikan, money, operasional, mesin, fasilitas pendidikan, material, metode pembelajaran, market, pemasaran, dan aspek waktu. Material, money, method, and minute. Market. Nah sekarang juga karena tingkat persaingan tinggi, apalagi bapak ibu yang bekerja di swasta, itu divisi marketing harus dominan. Karena kalau nggak punya marketing yang bagus, juga orang kita akan tertutup ya informasi kita kan di sekolah-sekolah ya. Dulu bisnis pendidikan termasuk bisnis yang aman ya, sentral ya. Hari ini karena terlalu banyak pelakunya, Indonesia sudah lewat masa ininya, masa bonus demografi. Grafik anak mudanya nggak kenceng lagi, mulai melanda. Ini kalau pendidikan itu hari ini jangan berharap, wah mungkin sekolah mungkin apa, tidak ini. Demografi sudah mulai melanda.
yang rada meningkat itu di lapangan kerja, demografi dianggap apalagi yang kecil-kecilnya. Sekarang banyak orang tua yang anaknya kan cuma 1-2 ya. Kalau zaman orang tua saya, bapak saya kan anaknya tenang. Wah, beli bulan kayaknya jalur beli. Tapi kan asup tina mobilnya sih gak berit. Kalau mobil itu udah stay off, keluar genap budak gitu kan, gak berit. Curut. Sekarang kan ya anaknya, anak keluarga punya anak banyak 2-3 paling program. Nah ini kan juga konsekuensinya apa? Market pendidikan berubah kan? Sekolah terus tambahan, negeri pun mau tambahan terus, wah rapi. Bahkan di Jepang banyak sekolah-sekolah yang itu kan. Jepang, anak-anak mereka ratusan. Karena orang sudah mulai lama. Justru anak-anak lebih besar ngumpul ingon-ingon, buat togok, buat kucing, ilmu beneran. Daripada udah ngebuat budak. Iya. Ayo kucing makan, supaya pahit pakai enak. Boleh lain gitu. Ayo budak banyak dia lagi. Kayak saya punya punya kucingnya teh sakit teh namanya untuk salah pokok dalam timbang kreas mereka ibu. Jadi cenah eta teh ibu teh stadium tapi kan perlu disuntik mati teh tiba-tiba teh buka pokok barulah dia usah kali kan eta teh nyuntik mati namun teh sabar ada 400.000 gitu. Cik aing teh geleng disuntik mati salah kene pae gitu. Tapi kan begitu cik bawa kucing sayang dicerikan sering kalau jadi itu kan orang sama Iwan itu, tapi kalau Iwan itu tidak sudah. Istri saya aja dulu waktu belum nikah ya punya kucing. Jadi kucingnya itu suka kandangan. Tiba-tiba kandangnya buka, kucing itu sih nama apa keluar, namanya kucingnya tergering, namanya kucing gering, kabur ke jalan. Kucing gering. Abioleng lah, kucingnya. Malatnya, ayah kucing itu kita mencuri dah, punya tua, dicurikan kucing ini sana. Dari takdir. Siap ada komentar apa itu? Ya kita lanjut ya. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan bangsa. Terkait juga dengan lembaga penting. Ya saya berwarta juga sama Anda. Bangunan tuh asal Anda punya duit itu namanya instan. Soalnya tokoh yang sebenarnya lantai 10 lantai asal bukan duit instan. Tapi ngomong kualitas SDM. Bapak dari atau sambil ya angkat kan S2 sebesar tahun setengah kan tahun kan. Bawa ke seberapa dokter dulu tilu sampai 5 tahun. SDM itu nggak bisa instan. Bisa pak ngerekrut dari orang lain, tapi kan dengan segala konsekuensi. Biayanya mahal, loyalitasnya terbatas, gitu kan. Makanya perguruan tinggi ataupun manajemen pendidikan itu umumnya lebih berfokus di kualitas sumber daya manusia. Walaupun juga tetapnya ada jasa kan physical evidence. Kayak bapak ibu bikin itu supaya pelajaran kurang laku, caranya untuk dipuaskan sah. Pelanggan siapa? Orang tua dan siswa. Orang tua dan siswa. Pelajaran itu perlu dipuaskan. Ilmunya. Sebulan nama tengah dia. Bapaknya mau mahal. Oh, ibu nanti Parbot. Bisa nama bagus berikut teh. Oh, papahnya juga mereknya apa? Aman sih. Ada kamera itu dia. Bapak nanti cuma yang lumayan aja kan. Ini nggak jual kayak gini kan? Kak bapak nanti centang. Bapak nanti pas tinggal di lokal fasilitas kan nganggur lagi. Wah, mana sekarang gitu kan? Jadi malah tipu sama ibu karena ibu tuh menarik. Jadi anak bagi seorang ibu itu adalah pada penting. Sesuatu yang tidak dia capai di masa lalu itu dia pengen anaknya bisa mencapai. Ibu tuh. Lu bersaing dari ibu nak. Ibu makin muda. Bapaknya sama, tapi ibu malah lebih. Jadi kalau ibu malah main materi, budak kamu beli atau budak nanti pengen campur ke luar negeri. Saat campur ke luar negeri, kayaknya budak nanti sekolah luar negeri. Kata ibu kan, kata ibu mah. Bapaknya ayah tapi dominannya tadi ibu. Jadi kalau bikin playgroup, target Anda itu adalah ibu-ibunya. Ibu-ibu segmen mana? Milenial, tentunya ibu-ibu kan sosialita gitu ya. Itu yang ini saya kerjakan anak, untuk mana apa lagi? Maksudnya kalau setengah korek.
kurang dari nama lagi sih mana kalau pakai ya. Manusia adalah aset yang paling penting dalam keberhasilan organisasi. Tadi saya sudah ulang-ulang ya, sebaik apapun organisasi kalau tidak dipunyai oleh orang yang memadai, maka hasilnya tidak akan optimal. Begitu kegiatan yang mendasari proses penerjemahan sumber manusia, tim-tim yang mengerahkan diri, jadi ya Anda juga harus punya yang namanya tim-tim kerja ya, tim-tim kerja yang secara mandiri mereka bisa bekerja sama. Rotasi jabatan apa enggak? Penting. Negara. Pelatihan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dinamis ya. Ada sistem baru, ada pendekatan baru, di situ juga maka harus menuntut keterampilan baru. Ada kelompok-kelompok problem solver, orang-orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah. Pernah cerita saya kan 5Y pernah ya teman. 5Y. Kenapa? Kunaon begini, sampai analisis akar atau fishbone di diagram tulang ikan. Jadi di diagram tulang ikan itu faktor penyebabnya bisa karena faktor manusia. Kunaon sih barang teh gagal wae, kunaon budak teh balodo wae, oh bisa wae gara-gara guruna. Kemungkinan guruna teh ya dua, bisa karena kemampuan mengajar yang terbatas atau yang kedua disiplinnya terbatas. Ya, itu pendekatannya beda kan. Kalau kemampuan berarti guruna kudu dilatih, tapi lalu disiplin berarti guruna kudu diberi men. Kemudian berikutnya material. Nah ini alat-alat sumber-sumber pembelajarannya memadai apa enggak? Ya kan? Material buku segala macam referensinya apakah sudah cukup apa enggak. Kemudian metode pembelajaran ya hati-hati loh, udah kain aja udah bodoh beda. Anak dulu abi makan SD guru teh datang ke kelasnya nulis tugas udah nyalin sakit tuh dulu lagi saya sekolah guru nulis di hadir udah nyalin di tukang kata nabi baca anak-anak buka buku ini, sok baca bergilir, gitu kan ya dulu. Hari ini masih ada apa enggak? Gitu. Material, metode dan terus bicara mesin, ya mesin bicara teknologi makan itu alat-alat bantu laboratorium, termasuk juga aspek lingkungan belajarnya nyaman apa enggak? Mulai ambien suhu ruangan perlu dipertimbangkan enggak? Perlu udah kelas dan untuk enak atau kelas bunga daya ventilasi atau kelas poek gitu kan, itu juga perlu dievaluasi. Kemudian prosedur manajemen mutu terpadu, quality management tadi.
kelompok pecah masalah, prosedur manajemen mutu terpadu. Ada rumus kendali mutu di sekolah Bapak Ibu atau penyediaan mutu? Ada nggak? Ada. Nanti Ada ya, udah ada ya. Belum kata kuncinya kalau pengen sekolah benar, kedah gaduh penjaminan mutu etal. Lalu kayak penjaminan mutu yang tidak terkendali teh si mutu kudu jadi coek kata Pak Udin. Ya, paling aja mutu. Iya kan, mutu kan orang mau bisa nyambel. Kemudian mendorong perilaku inovatif dan kreatif. Kalau ada sesi kita bicara mengenai how to manage people, being creative and inovatif ya. Bicara ini aja. Keterlibatan dan pelatihan karyawan secara luas. Semua orang harus diupdate berletak. Buat makanya di dalam organisasi ada yang namanya training apa? Saya lupa. Jadi setiap anggota organisasi itu mereka diminta untuk menyampaikan usulan pelatihan mereka, training improvement, training naon gitu ya. Kayak kami ASF diminta dalam 5 tahun ini menyampaikan rencana pengembangan di naon lain. Ayo karena artificial intelligence, ayo karena kemampuan skill komputer Anda, karena tim organisasinya. Tim building, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengupdate, merefresh otak kita. Kemudian pelaksanaan saran-saran karyawan. Bapak Ibu juga karyawan itu harus banyak leader. Nah, karena terutama mereka yang di front line. Orang kan yang karena semua baik-baik saja, tanya. Ini mau nanya, sih bener. Ulah, ada masalah tuh. Sorry, misalnya Abi Narosnya. Gimana kerjaan baik-baik saja? Jawabannya pasti baik. Oh, karena gua, gimana? Baik-baik saja kan? Baik. Tapi mau nanya perlu dibalik. Ada masalah kamu dia tahu. Jadi lamun nanya oke, lamun kurang mau lihat. Aman kan? Aman. Pasti aman. Oh, aman Pak. Tapi ada masalah apa? Yang berat di situ. Cuma saya lebih cenderung tergali ya. Jadi gimmick ngobrol oke, kadang disesuaikan. Kan kalau saya nanya, gimana aman tesisnya? Pasti kejawab aman. Ada masalah apa dengan tesis? Wah, menjebak perang di gitu. Balik. Upah berubah-ubah berdasarkan perubahan kinerja. Artinya apa? Insentif harus disesuaikan dengan beban kerja. Termasuk juga kalau di perguruan tinggi, tingkat pendidikan itu menentukan berapa ya. Kamu S2 seberapa norma, kamu S3 seberapa norma. Itu tuh untuk memotivasi orang. Pelatihan dan pembinaan, banyak berbagi informasi, knowledge sharing, survei sikap karyawan. Bapak di sekolah ada survei kepuasan siswa kan? Kepada guru. Nah itu wajib setelah beres guru ngajar harus disurvei. Caranya supaya anak-anak ngisi survei gimana? Online. Supaya anak mau ngisi wajib. Supaya dia nanti harus dikaitkan dengan regulasi yang lain. Misalnya kalau saya sebelum ujian, Anda bisa dapat kartu ujian kalau sudah isi kuesioner atau perwalian. Sebelum Anda perwalian, Anda harus isi kuesioner. Dan itu harus disampaikan bahwa ini adalah suatu hal yang saya pun kadang-kadang kalau ketemu sama anak mahasiswa, dia cerita Pak, kami tuh soalnya gak nyaman gini-gini, tapi kami nggak berani survei. Enggak, selalu dijelaskan. So aja speak up. Dan yang kamu sampaikan itu bukan untuk menjelekan orang, tapi untuk mencari solusi. Pak hari gitu-gitu apa ayo dosen ini mengajar nyawa handphone main gitu kan ya? Ya udah kita sampaikan aja. Tujuannya bukan berarti Anda benar dan salah, tapi Anda harus memperbaiki. Dan di kami itu kan di perguruan tinggi survei kepuasan mahasiswa jadi salah satu indikator untuk pembebanan mata kuliah. Namun rata-rata goreng, mata kuliahnya bisa nanti. Atau ada caranya kebalik, mana orang boleh ngejar ngomong gitu kan. Dan lakukan kita dalam sistem. Jadi ada posisi tawar mana siswa. posisi tawar. Survei sikap dan integritas fungsi berarti kita bicara mengenai struktur organisasi organik. Oke, kita nanti akan bahas. Jadi organisasi itu ada mekanistik, ada organik. Masih ingat apa bedanya? Komat lah di payung. Saya ada kegiatan lagi.
Nanti kita bahas lagi minggu depan ya. Kita ekspor terkait dengan pengelolaan organisasi. Ya, ditutup aja ya. Ya, mana Pak? Aku tuh bisa ditanya agenda Saris. Ya, terima kasih para dosen, pembimbing kita semua dari ilmu yang bermanfaat dan kami semua bermanfaat. Selesai. Mudah-mudahan bahagia hari ini. Sehat dan tesisnya selesai. Kecekap kami. Eksekusi. Ada kuliah lagi sekarang? Ada.